sahabat Tuki, kita lagi ngeteh di Gopne di Sarinah, Jakarta. Prof, nah sekarang kita akan bercerita secara luas sedikit tentang kesehatan. Iya. Bagaimana pengelolaan kesehatan di negara kita ini, di Indonesia. Prof kan sudah bermain juga di luar, kemudian melihat Indonesia. Ada nggak impian Prof bahwa pengelolaan persoalan kesehatan ini, kesehatan masyarakat kita, itu mestinya bagaimana bagusnya? Nah ini bagus pertanyaannya. Iya. Sederhananya begini, kalau kita petakan masalah kesehatan itu, kan itu terbagi atas 3 sebetulnya intinya. Pertama, masalah kesehatan dalam bentuk fasilitas kesehatan. Yang kedua, masalah kesehatan dalam konteks yang kita sebut dengan sumber daya manusianya kesehatan. Terus yang ketiga adalah regulatornya, yaitu aturan-aturan yang bisa membuat masalah-masalah kesehatan ini bisa terbang tinggi, bisa menyelesaikan masalah. Kan ada 3 itu. Nah, saya mau urus satu persatu. Oke, silakan. Ya, berdasarkan pengalaman saya di 3 benua, Iya. saya pernah melihat, melakukan experience secara nyata, baik itu di Jepang. Siapa yang tidak anggap Jepang adalah negara maju yang sistem kesehatannya sangat bagus, khususnya sistem asuransinya. Iya. Terus saya di negara benua Eropa, Iya. memang di sana liberal, tetapi karena mungkin sudah sangat lama perkembangan manusia di sana sudah lebih terstruktur. Terus saya masuk ke keunggulan di benua Amerika, khususnya di Amerika Serikat, dan saya tinggal di suatu tempat yang disebut dengan Irvine City. Itu adalah tempat yang surganya Amerika. Artinya, dan California adalah tempat yang merupakan golden land di Amerika, yang artinya di situ semua orang-orang kaya, orang-orang terkaya Amerika itu ada di California. Singkat cerita, tentu saya di situ melakukan penelitian, berpraktek sebagai dokter, dan melihat kebijakan-kebijakan kesehatan sangat bagus di sana, sehingga timbul pemikiran saya bahwa saya ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang saya miliki ini perlu diaplikasikan di Indonesia. Pertama, jawab hubungannya dengan sumber daya manusia, dan kebetulan saya dikasih amanah sebagai ketua konsul kedokteran di KKI di Indonesia. Artinya apa? Untuk melakukan pengaturan regulator tertinggi untuk bidang kedokteran adalah konsul kedokteran berdasarkan undang-undang praktek kedokteran. Dan waktu ketemu Pak Presiden sederhana sekali bahasanya. Taruna, Prof, itu jadikanlah sistem dokter-dokter kita itu gimana bisa menyamai Amerika. Mirip-mirip lah. Oke. Nah, kan bahasa beliau begitu. Tapi kan saya derivasi bahwa ada visi bagaimana dokter Indonesia itu bisa maju. Iya. Nah, ya kan itu yang pertama. Dan ada 3 masalah besar untuk sumber daya manusia di Indonesia. Apa itu yang 3? Yang pertama, jumlah dokter kita rasionya masih 0,4 dokter umum ya. Iya. Normalnya itu satu dokter melayani 1.000 orang. Kita satu dokter melayani 2.000 sampai 3.000 pasien. Jadi kita masih ketinggalan. Yang kedua, distribusinya semuanya ngumpul di kota-kota besar. Ini kan perlu Kasihan yang di daerah ini. Kasihan daerah tidak ada dokternya. Masih ada sekitar 4.000 puskesmas tidak ada dokter. Kemudian yang ketiga, dokter spesialis kita sangat kurang. Sangat kurang ya. Kenapa saya begitu? Karena berdasarkan data di konsul kedokteran, dokter spesialis itu ada 43.000. Kemudian percabangan ilmu dokter itu adalah 34 keahlian. Jadi kalau dirata-ratakan ada dokter ahli itu di atas 1.000, ada di bawah 1.000, rata-ratanya 1.000 lah, 1.000 sedikit. Untuk melayani 273 juta penduduk Indonesia. Artinya satu dokter melayani 273. Untuk dokter spesialis itu kan gila. Kenapa bisa terjadi begitu? Ada banyak masalahnya dari segi aspek penerimaan di kampus, daya tampung kampus, daya tampung peneliti, dan sebagainya, sangat banyak. Ini harus dibenahi. Contoh paling konkret, ada puluhan ribu orang tiap tahun meninggal karena
sakit jantung yang sebetulnya itu bisa terselamatkan. Tapi dokter jantung kita masih kurang, dan fasilitas kita masih kurang, orang terpaksa meninggal. Dan sebetulnya logikanya secara saintifik bisa disembuhkan. Penyakit-penyakit aritmia, kongenital, itu baru jantung. Bagaimana ahli bedah otak? Ahli bedah otak kita juga cuma 1000-an untuk melayani jumlah seperti itu. Kan kasus-kasus bedah otak kan bisa karena stroke, bisa karena kecelakaan, bisa karena trauma tulang belakang, bisa tidak memungkinkan. Itu masih sangat kurang. Itu perlu ditingkatkan. Jadi secara spesifik saya mau katakan, selain pengetahuannya, keterampilannya, secara visioner jumlahnya juga perlu ditingkatkan. Penyelesaiannya yaitu pabriknya dia harus dibuka, diperbanyak tempat-tempat center untuk melatih orang menjadi dokter spesialis. Iya kan begitu. Dan kita sudah tuntaskan waktu di Konsul Kedokteran Indonesia untuk mendapatkan fellowship. Kita juga ada pengakuan pembelajaran lampau RPL. 16.000 langsung tahun ini kita selesaikan. Itu strategi think out the box, gimana mengurangi kekurangan ini. Nah, itu sumber daya manusianya. Nah, tentu perawat, terus bidan, farmasi dan sebagainya masih dibutuhkan. Itu yang kedua, hubungannya dengan fasilitas. Fasilitas kesehatan kita saya kira di kota-kota besar kayak Jakarta sudah memenuhi standar. Banyak yang sudah mencukupi, tapi kan itu belum tersebar dengan merata. Contohnya tadi penyakit jantung, karena fasilitas masih kurang, atau pusat otak nasional kita cuma ada satu kan di Jakarta. Itu saatnya diperbanyak untuk fasilitas kesehatan. Yang ketiga, regulasi. Regulasi ini tentu perannya begini. Pemerintah dalam konteks sebagai pemegang mandat dari rakyat untuk mengatur kesehatan ini, ya tentu Kementerian Kesehatan sangat strategis. Kalau kan KKI kan perannya hanya mengatur dokter ya. Nah, visi saya kita lihat kenapa sampai perlu ada yang disebut dengan hasil G20 yang disebut dengan restructure of health system in the world. Karena kita melihat ada ketidakadilan di dunia ini. Itu isu besarnya. Tapi isu spesifiknya artinya regulasi-regulasi yang mengatur kesehatan ini, Indonesia anggarannya cukup besar sekarang, lebih 100 triliun Departemen Kesehatan ya. Tetapi uang itu tidak ada artinya apa-apa tanpa diderivasi untuk sebuah kebijakan memberi fasilitas baik orang maupun infrastruktur untuk mencapai yang disebut dengan universal coverage health system. Apa artinya? Bahwa kita sudah punya BPJS, tetapi masih banyak orang yang mau ke dokter, mau ke apa, susah mendapatkan pelayanan yang prima. Itu kalau dia sakit. Bagaimana tentang stunting? Stunting itu jangan dianggap hanya masalah kekurangan gizi, protein, tapi itu akan berlanjut sampai mereka tua dan itu jadi beban. Kalau dia mengalami kekurangan dan sebagainya, karena kan penyakit-penyakit turunannya banyak, termasuk stunting orang muda terserang TBC. Kemudian yang berikutnya, sistem kesehatan yang lebih spesifik lagi yang ideal adalah sistem kesehatan yang adil dalam bentuk regulasi. Jadi rakyat sebetulnya antara kaya dengan miskin, kota dengan daerah dan sebagainya perlu dan wajib mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal dan paripurna. Regulasinya itu ada di pemerintah, menyediakan budget, menyediakan sistem, menyediakan aturan, semua untuk mempermudah. Jadi gambaran saya yang saya harapkan untuk kesehatan, bahwa kalau ada masyarakat kita sejahtera, itu kan ukuran kesehatan sangat penting. Indeks human satisfied atau prosperity itu sangat ditentukan oleh indeks kesehatan. Contohnya begini, kalau dia datang ke dokter atau ke rumah sakit tidak perlu ditanya-tanyain kamu down payment-nya berapa dan sebagainya. Kalau tidak kamu layani, itu karena dilayani dulu ya. Dilayani dulu. Kenapa bisa begitu? Karena ada penjamin dari negara menjamin mereka untuk ini. Jadi kalau dia tidak mampu bayar, nanti negara yang jamin. Betul. Iya kan, yang bayar kan kita punya sistem yang sebetulnya sudah punya duit untuk itu. Yang kedua,
di mana daerah-daerah yang masih kekurangan dokter, negara juga harus punya kekuatan untuk mendistribusikan dokter ini ataupun tenaga kesehatan lain. Kemudian yang ketiga adalah kalau memang ada daerah yang telah membutuhkan, disiapkan apakah itu transformasinya. Dan yang terakhir, saya mau katakan bahwa era kita ini era digital. Telemedicine sudah berkembang begitu pesatnya. Termasuk operasi jarak jauh lewat telemedicine telah dijalankan. Karena negara kita masih galau dengan itu, perlu disiapkan aturannya. Dan sehingga nanti secara ke depan kita sudah siap memasuki era di mana kesehatan atau universe health coverage itu tercipta dengan penuh keadilan. Jadi poinnya SDM-nya, fasilitas dan regulasi. Iya. Nah, apakah regulasinya ini sudah baik, tinggal pelaksanaannya atau memang regulasinya juga belum? Nah, begini, saya melihat ada banyak regulasi yang masih kurang. Kita perlu perbaiki. Contohnya begini, regulasi yang berhubungan dengan, kalau kita bicara dokter ya. Dokter di Indonesia itu pembayarannya berdasarkan per pasien. Apa bedanya? Sehingga karena berdasarkan pasien, maka pantasan beberapa dokter itu senangnya di kota-kota besar. Karena berdasarkan pembayarannya berdasarkan jumlah pasien, maka wajar dokter-dokter itu banyak yang kadang praktek sampai tengah malam. Iya kan? Karena kan kayak kejar setoran. Iya. Sementara kalau tempat saya mengabdi di luar negeri, khususnya di Amerika dan Jepang, itu berdasarkan waktu. Apa itu waktu? Artinya bukan jumlah pasiennya, tapi waktu dan risikonya. Waktu dan risiko. Nah, misalnya melayani, ada penyakit-penyakit tertentu yang tingkat kemungkinan fatalitasnya cepat meninggal, atau fatalitas yang lain bisa membuat dokternya tertular penyakit HIV misalnya, ataupun misalnya melayani 2 jiwa, misalnya orang yang melahirkan seksus cesaria kan menyelamatkan anak dan ini, itu resikonya harus dihitung. Sehingga dengan demikian kesejahteraan dokter. Yang kedua, waktunya kalau di Amerika itu kita maksimal praktek, maksudnya melayani pasien, tiap pasien punya hak 15 menit. Apa artinya? Setiap 15 menit argonya jalan. Jadi kalau satu pasien melayani beberapa jam kan argonya jalan terus. Dokter sejahtera. Jadi tidak ada yang disebut dengan dokter yang kaya, dokter yang miskin. Rata. Itu perlu diatur sistem remunerasi, sistem penggajian. Kalau sekarang ini kan masih belum diatur. Nah, aturan yang lain misalnya, banyak teman-teman kita dokter spesialis, kita kekurangan dokter spesialis. Di luar negeri, saya hitung-hitung berdasarkan data yang kita miliki, itu ada 2.000-an dokter spesialis kita yang tidak mau balik ke Indonesia. Karena penghasilan atau? Bukan hanya karena penghasilan, karena regulasi. Kalau dia balik ke Indonesia harus lewat reschooling, adaptasi namanya pendidikan. Makanya di Konsul Kedokteran bersama Kementerian Kesehatan juga kita sudah buat aturan per Konsul nomor 97, adaptasi dokter luar negeri itu supaya tidak perlu langsung sekolah lagi, langsung mengabdi. Dan itu ada pengaruhnya mereka mau kembali? Iya, ada beberapa yang sudah ratusan yang mendaftar sekarang. Itu karena kita kekurangan spesialis kita harus layani mereka. Itu contoh regulasi. Dan banyak lagi lainnya contoh-contohnya. Kita perlu lakukan think out box. Jangan hanya melihat protokol yang menghabiskan waktu untuk bekerja. Tidak, kita harus, karena memang ada seninya tersendiri. Kemudian yang berikutnya kita pahami bahwa share kompetensi. Apa itu share kompetensi? Dipahami selama ini bahwa antara dokter ini dengan ini kan ada kompetensi. Dokter melakukan pelayanan berdasarkan kompetensinya. Nah, kalau dia bekerja kompetensinya beririsan, maka perlu juga, karena kita kekurangan dokter spesialis, tidak apa-apa. Makanya Konsul Kedokteran mengeluarkan yang disebut dengan berdasarkan kesepakatan kolegium dan Kementerian Kesehatan share kompetensi. Share kompetensi itu bukan ini lahan saya, itu lahan kamu, tapi itu yang bisa dipakai bersama. Itu maksudnya share kompetensi. Itu kebijakan-kebijakan seperti ini. Dan yang berikutnya kita harus siap. Ada di beberapa negara, khususnya negara-negara di Asia ini sudah kelebihan dokter dan kita kekurangan. Jadi, dan kita sudah punya ada kesepakatan
ekonomi masyarakat ekonomi Asia Iya. tahun 2025. Kita tidak bisa, karena kita bisa praktek di tempat mereka, dokter mereka juga bisa praktek di Indonesia. Kita harus siap untuk itu. Saya sebagai pemangku kepentingan di bidang kedokteran, saya berharap dokter-dokter Indonesia yang cerdas, yang hebat-hebat ini bisa menjadi tuan di negeri sendiri, bukan menjadi tergeser dengan kedatangan dokter-dokter asing. Apalagi sekarang udah bebas masuk. Iya, jadi kita harapkan kita juga bisa keluar. Dan itu ada culture. Iya. Tapi tidak apa-apa, kita harus hadapin karena itu sudah kesepakatan. Saya lihat contoh di Amerika. Amerika dokter asing banyak yang masuk di Amerika dan bisa mendapat izin praktek. Yang penting dia lulus ujian. Iya. Salah satunya kan saya dokter asing. Iya. Saya lulusan dari Unhas. Iya, iya. Tidak ada diskriminasi. Penghasilan kita bagus di sana. Iya, iya. Lalu dokternya banyak. Dokter di Amerika itu 1 juta lebih. Jadi setiap 400 orang dilayani oleh satu dokter. Ya. Dokter sana sejahtera, tidak kekurangan karena sistem penggajian dan Tadi idealnya satu dokter menangani berapa ya warga? 1.000. 1.000 ya? Iya. Sana 400. Iya. Berarti sudah cukup besar Sudah itu cukup, ya? lebih bahkan Sementara kita di Indonesia satu menangani 2.600 sampai 2.700. Kelebihan ya? Itu kalau dokter umum. Iya, iya, iya. Kalau dokter spesialis, satu dokter melayani 200 ribuan lebih. Tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal. Jadi satu kota cukup satu. Bisa nggak layani? Di sini ada berapa provinsi? Mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur dari Dokternya, umurnya dan warganya juga. warganya, karena banyak senior-senior saya yang dulunya dokter ini sini praktek sampai tengah malam cepat meninggal. Tuh, karena nggak bisa ditolak juga kalau pasien sudah. Iya, iya. Akhirnya dia Kemudian korbannya. pasien tersiksa, Pak. Ada berapa, saya kan Oh, iya, jalan betul. sekeliling. Iya. Karena ada satu tempat cuma satu dokter spesialis penyakit dalamnya, dia datang pagi-pagi. Tapi dia diperiksa jam 3, jam 4 sore. Masa tunggunya saat ketemu dokternya cuma 5 menit. Tersiksa kan, itu menyiksa rakyat kita. Kita pingin itu ditiadakan dengan memberikan fasilitas dan tenaga kesehatan yang cukup. Itu tanggung jawab negara. Jadi cara pandang berpikir saya bukan lagi sebagai dokter pribadi, tapi sebagai seorang regulator. Dan saya suka sama Pak Menteri Kesehatan juga, sangat-sangat bagus. Pak Budi Gunadi Sadikin ini, walaupun beliau bukan dokter, cara pandang dan penyelesaian masalahnya bagus. Sangat mendukung. Ya, kalau kita ini kan cuma ngurus dokter, dikasih negara ya bukan. Mengurus dokter. Oke, Prof. Satu hal lagi yang terakhir ya. Masih adakah yang Prof inginkan ke depan, kira-kira seperti apa? Mungkin secara pribadi, Prof mau ngapain lagi kira-kira ke depan ya, mau dilakukan? Iya. Saya begini. Ya. Secara prinsip saya merasa semua mimpi-mimpi saya ini sudah tuntas sebetulnya. Oh, Saya merasa cukup. Saya sudah punya jutaan dolar tabungan. iya. Saya punya fasilitas di Amerika. Anak-anak saya juga sudah alhamdulillah bisa mandiri. Iya. Walaupun anak kecil masih ada yang kecil ya. Istri saya juga profesional. Ya secara untuk kepentingan pribadi apalagi gitu. Saya sudah bukan jadi ketua konsul Indonesia, ketua konsul dokter dunia. Iya. Sudah tuntas. Jadi kan kalau menurut Maslow kan kepentingan itu kepentingan basic. Itu Iya. sudah selesai. Selesai. Kepentingan menengah juga sudah. Sudah. Aktualisasi juga, aktualisasi apalagi saya sudah teraktual Iya, kemana-mana. iya, iya, Jadi betul. sudah populer. Iya, Nah, iya. sekarang saya punya cita-cita Iya. bagaimana saya ingin melanjutkan mimpi saya, yaitu menjadi bapak kedokteran dunia. Itulah mimpi saya. Apa itu bapak kedokteran dunia? Artinya tidak perlu dapat award macam-macam. Oke. Tapi ada sesuatu legasi yang saya buat. Ya. Apakah itu lewat penelitian, apakah itu lewat penemuan, apakah itu lewat kebijakan kesehatan, Ya. apakah lewat mendidik orang, Oke. di mana mereka bisa lebih baik dari saya, menjadi dokter yang profesional yang jauh lebih mulia dari saya, maka saya sangat bahagia itu sebagai, karena saya pahami legasi yang tertinggi kita itu menjadikan kader-kader atau orang pelanjut kita jauh lebih baik dari kita ini sebagai seorang guru ya. Kemudian yang terakhir, tentu kita berharap bahwa hidup kita ini kan tidak selamanya kita hidup, ya kan? Dalam konteks ini kita ingin
menyiapkan kita untuk kepentingan akhirat. Dan itu yang belum tuntas karena belum ada jaminan husnul khatimah. Iya. Jadi saya cuma ingin mengakhiri segala sesuatunya menjadi husnul khatimah. Amin. Itu. Ya, tentu husnul khatimah kan bukan hanya pada saat kematian. Iya. Segala amanah yang diberikan kepada kita ya kita ingin menjadi husnul Dan khatimah. ini berguna bagi orang banyak. Orang harus banyak, menjadikan. ya umatan lil alam. Iya. Itu ya jadi mimpi saya ya menjadi saya belum bapak kedokteran, Oke. tapi saya berusaha untuk ke sana. Iya. Iya kan? Bahwa kemudian nanti mendapatkan Nobel itu soal kedua. Oh itu cita-cita sampai sekarang belum berakhir, tapi Iya. saya tidak tahu kapan. Iya. Apakah dapat atau tidak? Tapi kalaupun saya tidak dapat, Iya. saya ingin menginspirasi masyarakat Indonesia. Iya. Begini sebetulnya statement itu keluar tentang Nobel. Kan pernah begini, saya sebagai seorang peneliti, banyak menemukan sesuatu dan saya punya mimpi, ambisi suatu ketika dapat Nobel. Iya. Nah, tetapi itu kan tidak menjadi kenyataan sampai sekarang ini. Iya. Saya tidak dapat, saya tidak dinominasikan. Iya. Tetapi at least saya ingin menginspirasi anak Indonesia. Karena tidak ada hasil yang tertinggi yang kita bisa dapat tanpa mimpi. Iya. Contoh paling konkret, Timur sudah ada Nobel perdamaian. Oke. Malaysia sudah ada 3 Nobelnya. Iya. Singapura juga ada. Amerika jangan dibilang sudah Iya, betul. ratusan, 400 lebih. Tempat saya mengabdi dan Iya. berguru di sana. Nah, Indonesia kok tidak ada? Kenapa? Karena rakyat Indonesia tidak berani bermimpi. Oke. Saya mau menginspirasi lewat mimpi saya. Kalau saya tidak dapat pelanjut berikutnya banyak orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia yang 273 juta ini cerdas-cerdas dan pintar-pintar. Iya. Dan kita berharap suatu ketika mungkin generasi yang akan datang akan ada juga mendapat Nobel di Indonesia. Iya. Tidak perlu saya. Dan sampai sekarang saya juga belum mendapatkannya. Oke. Tapi itu namanya mimpi. Iya. Dan memang harus dimulai dari mimpi. Mimpi. Iya. Untuk bisa mendapatkan. Iya. Meraih bulan. Nah, itu. Tidak mungkin tanpa mimpi Iya. tiba-tiba dapat. Itu Iya. semua mimpi. Jadi saya cuma menginspirasi berani dalam bermimpi. Jangan takut dibully. Ya, sahabat Turki, cukup panjang disampaikan tadi, diceritakan, dikisahkan oleh Dr. Taruna, Prof, bahwa kalau Anda ingin sukses, seperti yang diceritakan tadi, kerja keras, belajar yang tekun, ya, dan jangan lupa doa dari ibu tadi. Nah, yang terakhir, bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus punya mimpi besar, bahwa kemudian kita capai atau tidak, tapi ada upaya yang dilakukan untuk meraih mimpi tersebut. Dan yakinlah suatu ketika mimpi itu bisa kita dapatkan, dan itu mudah-mudahan segera didapatkan oleh Prof. Taruna. Terima kasih Prof atas pertemuannya sore ini. Iya. Saya terima kasih.